Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas akhir kami yang berjudul Deteksi Detak Jantung menggunakan kamera smartphone yang beranggotakan, next slide. Yang pertama ada Aryo Wicaksono dengan NIM 20532328410. Yang kedua ada Dito Valentino dengan NIM 20532528404. Yang ketiga ada Muhammad Farel Akbar dengan NIM 20532528417. Dan terakhir saya sendiri Nabila Nurdin dengan NIM 20532528415. Tapi berhubung anggota kami satu orang yang bernama Aryo Wicaksono sedang berhalangan hadir dikarenakan ada acara keluarga. Jadi tidak bisa mengikuti presentasi dari tugas akhir kali ini. Next. Detak jantung. Detak jantung merupakan suara debaran jantung yang dihasilkan akibat aliran daerah melewati jantung. Jantung merupakan organ vital sehingga metode untuk mendeteksinya pun beraneka ragam, mulai dari metode konvensional seperti menggunakan stetoskop, tensimeter digital, dan aplikasi Google Fit. Maka dari metode-metode yang sudah berkembang, kami memakai metode menggunakan kamera smartphone dengan cara menempelkan jari pada kamera dengan lampu flash yang menyala untuk mendeteksinya. Next. Untuk pada blok diagram melalui laptop, lalu mengambil file video yang akan diproses di Python dan akan ditampilkan di plot grafik. Untuk flowchart programnya, saat dimulai, itu mengimport library yang digunakan, lalu mendeklarasi variabel untuk menampilkan file video, lalu mendeklarasi variabel untuk menghitung nilai denyut nadi dan mendapatkan waktu dalam tipe data list, dan membuat figur baru, lalu membuat plot pada figur, dan menghitung denyut nadi, dan mendapatkan waktu saat ini. Lalu memasukkan nilai waktu sumbu X dan denyut sumbu Y pada plot dan menggambar nilai plot pada figur. Setelah itu membuat variabel array 1D dari nilai plot figur dan mengubah ukuran figur, dan proses terakhir yang akan menampilkan video dan hasil deteksi dalam bentuk grafik. Kemudian untuk kode programnya akan saya jelaskan. Yang pertama adalah mengimport beberapa library yang digunakan seperti NumPy dan CV2, lalu Matplotlib dan juga Time. Kemudian membuat beberapa variabel yang digunakan seperti cap yang digunakan untuk menyimpan video, yang mana menggunakan video capture dengan nama videonya yang bisa dilihat yaitu dengan nama denyut_nab.mp4 berikut. Yang kemudian ada variabel heartbeat value yang mana tipe datanya yaitu list untuk menyimpan nilai denyut nadinya. Kemudian ada variabel heartbeat times yaitu untuk menyimpan waktu yang nantinya akan ditampilkan pada figur atau plot grafiknya, yaitu menggunakan fungsi time.time. Yang kemudian membuat variabel fig yang mana dalamnya adalah perintah membuat figur baru, dan juga ada variabel ax di mana ini yang dalamnya ada perintah fig.addSubplot yang mana berarti menambahkan plot baru pada variabel fig di mana nilainya adalah 111 atau 1 grid pada first plot. Kemudian pada while true-nya yaitu ada ini membuat variabel frame untuk membaca video dari frame by frame. Yang kemudian ada proses yaitu untuk menghitung nilai denyut nadi dan waktu, yaitu di mana caranya kita menggunakan average, menggunakan NumPy average di mana menghitung rata-rata tertimpa pada video yang mana ada pada variabel frame. Jadi menghitung rata-ratanya dari video seperti kan videonya ada yang merah terang, merah gelap, merah terang, seperti itu dihitung rata-rata tertimpanya.
Yang kemudian ada heartbeat time, yaitu sama menggunakan time yang mana pada kedua variabel ini prosesnya yaitu yang pertama memanggil nilai listnya mulai dari yang pertama atau mulai dari 0, terus ditimpa eh, nilainya dari NumPy average atau dari time ini. Jadi nilai pada list ini akan bertambah setiap detiknya. Jadi nilainya baru terus dan disimpan pada heartbeat value dan heartbeat time. Kemudian ada AXplot, heartbeat time dan heartbeat value. Ini adalah di mana proses memasukkan nilai pada plot dan ada fig dan canvas draw, ya ini adalah proses di mana kita menggambar nilai plot pada figur, di mana ini nilainya yang dimasukkan adalah sumbu X-nya adalah heartbeat time dan sumbu Y-nya adalah heartbeat value. Kemudian ada membuat variabel baru yaitu plotting, di mana dalamnya ada perintah untuk inisialisasi array satu dimensi eh, dari data yang ada pada canvas fig tadi, yang mana diubah menjadi string. Dan kemudian ada reshape, di mana data yang tadi string itu diubah ukuran dimensi arraynya agar sesuai dengan yang ditampilkan nantinya pada figur grafik. Kemudian ada PL, plt.cla. Ini adalah perintah untuk memberikan sumbu, di mana tadi kan waktu membuat inisialisasi array satu dimensi yaitu ada from string to RGB itu tadi. Jadi nanti grafiknya akan ada warnanya RGB, red, green, blue, di mana kita menggunakan plt.cla ini agar tidak RGB warnanya nanti. Kemudian ada CV2 IMSU frame dan CV2 IMSU graph, di mana frame ini mengambil video denyut nadinya tadi menampilkan, dan plotting ini untuk menampilkan grafiknya. Kemudian ada if white key, ini adalah eh, dan ORDG untuk perintah menghentikan program saat tombol satu atau key maksudnya ya. Ini salah atau tipu, harusnya key. Saat tombol key ditekan maka program akan berhenti. Dan untuk pengujian programnya seperti berikut. Nah, itu akan menampilkan video yang sebelah kiri, yaitu denyut nadinya dan grafiknya yang ada di kanan. Mungkin ini kurang jelas, akan langsung saya praktikkan saja di Visual Code. Seperti ini, sebentar. Langsung di-run saja. Nah, maka akan menampilkan berikut. Ini ada kiri yaitu frame ini, video dari denyutnya D yang atau video dari tangan yang di video menggunakan flash. Bisa dilihat videonya ada merah gelap yang berkedip-kedip. Yang kanannya ini adalah hasilnya, yang dimana ini hasilnya rata-ratanya hampir 80 atau antara 75 ke 80. Seperti itu. Baik, kita sudah. Saya akan tutup presentasi kali ini. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.